Shalom, dunia sedang menghadapi tantangan ekonomi besar, konflik bersenjata, susah mencari pekerjaan, daya beli yang menurun hingga terlilit pinjol. Tapi kehidupan anak-anak Tuhan tidak ditentukan oleh situasi, melainkan oleh kasih karunia-Nya. Di era Pentakosta ketiga dan era penuaian ini, termasuk penuaian berkat materi, Tuhan ingin kita berdoa, hidup dalam firman, dipenuhi Roh Kudus, dan menjadi saksi, termasuk di marketplace, melalui cara kita mengelola keuangan dengan bijak di tengah kesulitan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana firman Tuhan membimbing kita mengelola keuangan secara iman dan bijaksana di masa sulit. Banyak orang salah memahami Yakobus 4 ayat 13-17, seolah iman berarti tidak perlu rencana atau kerja keras. Padahal Alkitab mengajarkan perencanaan sebagai bagian dari pertumbuhan iman, seperti semut yang mempersiapkan makanan, dan nasihat Yesus bahwa membangun menara pun perlu perhitungan keuangan. Kita perlu pahami bahwa bagian Tuhan adalah menyediakan berkat, yaitu ide kreatif, kekuatan untuk bekerja, kuasa untuk mujizat, dan perlindungan dari tipu daya. Tapi bagian kita adalah meresponinya dengan bekerja keras, tidak malas, hidup bijak dalam mengelola uang, tidak gengsi, jujur, bayar utang, dan menabung. Keuangan memiliki siklus, seperti hidup dan musim. Masa muda dan masa tua, masa menghasilkan dan masa menggunakan. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena tidak berniat baik, tetapi karena gagal merencanakan. Seperti yang dikatakan oleh John C. Maxwell, gagal dalam perencanaan adalah perencanaan untuk gagal. Dalam Matius 25 ayat 14-30 mengenai perumpamaan tentang talenta, ada dua prinsip penting yang dapat kita pelajari. Prinsip pertama, kita adalah pengelola, bukan pemilik. Tuhanlah pemilik berkat, kita hanya pengelolanya. Tugas kita adalah setia dan bijak dalam mengelola segala hal yang Tuhan titipkan. Uang, waktu, bakat, koneksi, dan kesempatan. Howard Dayton berkata, hal kecil memang kecil, tapi kesetiaan dalam hal kecil adalah hal besar. Menurut Holman Apologetic Study Bible, satu talenta setara dengan 6.000 denari. Karena satu denari adalah upah kerja satu hari di zaman Romawi, maka satu talenta sama dengan 6.000 hari kerja atau sekitar 17,5 tahun gaji. Artinya satu talenta sebetulnya bukanlah jumlah yang kecil dan tentunya kita dituntut setia sesuai kapasitas masing-masing. Maka jangan abaikan apapun yang Tuhan titipkan. Gunakan itu untuk memperluas kerajaan Allah dan jadi saluran berkat. Prinsip kedua, jadilah saluran berkat. Berkat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk misi Tuhan, persepuluhan, buah sulung, dan pemberian kita mendukung gereja, pelayanan, dan misi adalah bentuk kasih dan penghormatan kita kepada Tuhan. Jika tidak dikelola dengan baik atau bahkan kita kubur, Tuhan tentu akan mengambil kepercayaan itu dan memberikannya kepada orang lain yang setia dan mau mengusahakannya bagi perluasan kerajaannya. Menjadi saluran berkat juga berarti memenuhi kebutuhan keluarga, pendidikan anak, masa pensiun, ataupun asuransi. Firman Tuhan di 1 Timotius 5 ayat 8 mengatakan bahwa orang yang tidak memelihara keluarganya lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Menabung juga menjadi salah satu bentuk pengelolaan yang bijak, di mana kita menunda kebutuhan hari ini demi masa depan. Prinsip tersebut juga dilakukan oleh Yusuf saat di Mesir. Tapi tentu, menabung tidak bisa asal-asalan. Kita perlu menempatkannya di tempat yang terpercaya dan bijaksana. Kalau menabung dianggap tidak beriman, maka kisah Yusuf pun seharusnya tidak ada di dalam Alkitab. Jadi, kita perlu untuk selalu ingat bahwa Tuhanlah yang menyediakan dan kita yang mengelola. Perencanaan dan pengelolaan keuangan bukanlah lawan dari iman, melainkan tindakan iman itu sendiri. Sebagai murid Kristus, marilah kita setia dan bertanggung jawab mengelola berkat-berkat yang Tuhan percayakan, agar hidup kita berdampak dan memuliakannya. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan memperkatakan Mazmur 91 dan Pentakosta yang ketiga. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Surakan haleluya! 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 Shalom saudara. Shalom. Boleh sambil angkat tangan katakan shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Amin, bersama Tuhan kita pasti luar biasa. Boleh sapa dulu kanan kirinya katakan shalom. Aku senang kamu di sini. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan hari ini saudara. Kita sembah Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sama-sama di tempat ini ya Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau pagi hari ini ya Tuhan. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau melawat kami. Kau menjumpai kami. Kau memulihkan kami. Bahkan Kau memberkati setiap kami ya Tuhan. Kau berkenan hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biar hadirat-Mu melingkupi setiap kami ya Tuhan.
Terima kasih Abah, terima kasih. Mari sama-sama kita sembah Tuhan saudara. Yang bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh. Yang belum bisa bahasa roh, puji Tuhan. Katakan terima kasih ya Tuhan. Kau baik buat kami. Yesus. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Yesus menyembahmu kami undang hadirat-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kau menjumpai kami satu persatu ya Tuhan. Jangan lewatkan setiap kami. Tapi kami boleh sama-sama berjumpa dengan Tuhan. Bangun rohmu pagi ini saudara. Kami sembah haleluya. Kami puji Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biar Engkau berkenan menjumpai setiap kami. Dan kami berkenan untuk memuji Engkau. Saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sama-sama katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya
Kaulah segalanya. Sama-sama angkat tangan kita katakan, kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kami yakin ya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oh ya Tuhan. Dari awal sama-sama katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segala. Sekali lagi dari awal biar saudara sendiri katakan, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Oh, ku ini pernyataan iman kami ya Tuhan. Oh. Sama-sama nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yes Lord, katakan
Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan kuasa yang Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara. Lebih lagi nyatakan, kami yakin ya Tuhan. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Sorak-sorai buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Kami mau nyanyi, yes Lord. Janji dan ya Tuhan, Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. nyatakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Lebih lagi nyatakan, nyanyi. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sorak-sorai buat Tuhan, katakan haleluya. Sebab Engkau dahsyat, yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Sorakan. Siapa yang percaya Tuhan kita dahsyat, sorakan. Haleluya. Boleh tos kanan kirinya katakan, Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Yeay. Kita sudah mulai merayakan kemerdekaan. Dan biar setiap kita mengalami kemerdekaan itu. Katakan, sekarang telah Tiba amin. keselamatan dan kuasa Yes. dan pemberian
kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Dari awal sama-sama katakan, sekarang telah tiba, ya Tuhan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. sama-sama angkat kita nyatakan, Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, injak-injak iblis. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sorakan ye 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 ye. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sama-sama angkat kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, Amin. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sama-sama nyatakan, Oleh darah anak domba, oleh kesaksian saya, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. sama-sama katakan, ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku bebas, 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 Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Tadi lompat katakan, ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. oleh kuasa darahnya aku Lebih lagi katakan, ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Sekali lagi nyatakan, Oleh kuasa darahnya aku bebas. tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus dahsyat. Haleluya. Sama-sama katakan, yeay. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku Segenap jiwa. segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan tuh rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Boleh sama-sama angkat tangan kita nyatakan, Hanya Kau yang layak ditinggikan. siap-siap lompat ya saudara. 1, 2, 3, go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Sambil angkat tangan sama-sama nyatakan, Hanya Kau yang layak ditinggikan. semuanya lompat. One, two, three, go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Serahkan. Selamat Kau Raja yang mulia ya Tuhan. Kau ajaib buat setiap kami. Haleluya. Katakan, haleluya. Angkat tangan. Hanya layak ditinggikan. Hanya Kau Tuhan Yesus. Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi katakan, hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Siap-siap semua. One, two, three, go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama nyatakan, Raja mulia. haleluya. Yesus dahsyat. Tuhan kita dahsyat, amin. 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 DNA kita adalah restorasi, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Haleluya. Sebelum duduk, katakan kanan kirinya, kamu prajurit Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Kita sama-sama siapkan hati kita sebelum kita mengambil firman Tuhan yang akan dibawakan oleh gembala pembina kita. Kami bersyukur ya Tuhan, sekali lagi kami berdoa biar pujian penyembahan kami berkenan di hatinya Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih ya Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan hidup kami siapkan diri kami untuk kami mendengar firman Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Untuk rohmu Tuhan, ku kami menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Kami buka hati, ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Kami buka hati kami Tuhan, ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus.
Sekali lagi sama-sama nyatakan. Ku Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan jamah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Silakan Mudi Media. Shalom semuanya. Pada tanggal 17 Agustus 2025, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Tuhanlah yang memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Keadaan dunia secara global sedang tidak baik. Seperti yang saya sampaikan sejak awal tahun 2025, bahwa sekarang kita berada di tahun 2025, tahun yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin intens. Kita harus banyak berdoa untuk Indonesia. Janji Tuhan dalam 2 Tawarekh 7 ayat 13 dan 14 berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, dan akan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Haleluya! Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Pada bulan Agustus ini yang merupakan bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, Tuhan juga mengingatkan kepada kita yang percaya bahwa kita sudah dimerdekakan dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah dan bahwa roh Allah tinggal di dalam kamu? 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Karena itu kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Karena kita adalah bait Allah atau bait Roh Kudus, maka tubuh ini bukan milik kita sendiri. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita dibeli dari tangan iblis dengan darah Tuhan Yesus. Ya, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus,
Kita di bawah kekuasaan iblis. Setelah kita menjadi orang percaya, kita adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. 1 Petrus 2 ayat 16 berkata, hiduplah sebagai orang merdeka. Dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat ini mengingatkan agar kita hidup sebagai hamba Allah. Yaitu hidup jujur, tidak berpura-pura. Kita sudah dimerdekakan. Kita yang sudah dimerdekakan, jangan hidup dalam dosa lagi. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Roma 6 ayat 22 berkata, namun sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Setelah kita dimerdekakan dari dosa, setelah kita menjadi hamba Tuhan, kita harus berbuah yang membawa kita kepada pengudusan dan terus-menerus dikuduskan. Sehingga menjadi serupa dengan gambarnya. Dan akhirnya kita mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Katakan amin. Dalam Yohanes 8 ayat 31 dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan, kita harus tetap memelihara kehidupan kita. Agar tetap sebagai orang yang merdeka. Karena itu kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yaitu dengan cara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita hidup sesuai dengan firman-Nya, maka kita akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kita sebagai bait Allah atau bait Roh Kudus harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hidup menurut daging. Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Namun jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian
tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Barang siapa milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh, sehingga akan menghasilkan buah Roh. Seperti yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Ini adalah karakter Tuhan Yesus. Kita harus menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya harus menjadi muridnya. Saudara, goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya kita menjadi muridnya. Tugas utama kita sebagai murid Tuhan Yesus adalah menjadikan semua bangsa menjadi murid. Artinya tugas utama kita tanpa melihat profesi kita adalah menyelesaikan amanat agung. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Bulan yang lalu kita berbicara tentang target penyelesaian amanat agung tahun 2033. Tuhan akan menuntun kita melalui kuasa Roh Kudus. Kita akan dituntun Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Pada tahun-tahun yang terakhir, kita dituntun yang pertama, everyone di Amsterdam tahun 2023. Kemudian yang kedua, everyone Asia di SICC tahun 2024. Yang ketiga, Simposium Pentakosta ketiga di Church of God, Cleveland, Tennessee tahun 2024. Kemudian yang keempat, Planet Shakers Abundance Store bersama Russell Evans di SICC pada Juli 2025 yang dihadiri oleh lebih dari 95% anak-anak muda. Pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2025, ketika saya membuka acara Planet Shakers Abundance Store, saya mendengar teriakan cucu-cucu, "Opa, opa, opa." Itu sangat berkesan sekali bagi saya. Saya merasakan Tuhan sedang berbicara kepada saya. Kamu harus membawa cucu-cucu ini untuk masuk tahun 2033 menyelesaikan amanat agung. Pada tanggal 8 Juli hari Selasa, salah satu gembala kita mendapat penglihatan yang disampaikan kepada saya. Bahwa dia melihat ribuan anak muda dengan pakaian prajurit yang lengkap siap berperang. Menunduk ke bawah menunggu perintah dari saya. Prajurit-prajurit muda tersebut menunggu perintah siap berperang. Dia melihat juga begitu lama mereka menunggu perintah. Karena mereka sudah siap berperang. Ketika saya diberitahu tentang penglihatan ini, saya doakan. Tiba-tiba saya diingatkan nubuatan Pastor Russell Evans di acara Planet Shakers yang lalu. Dia berkata begini, saya di sini untuk mendeklarasikan, untuk memperkatakan bahwa Pentakosta ketiga ada di sini. Ada di sini. Gerakan Tuhan yang terbesar akan dinyatakan melalui kehidupanmu. 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 Saudara, Pastor Russell Evans datang
dengan doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini adalah restorasi Pondok Daud. Pentakosta ketiga sedang dicurahkan. Dan gerakan Tuhan yang terbesar akan dinyatakan melalui kehidupanmu. Kehidupanmu, cara hidupmu. Ini adalah jawabannya. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Sebenarnya nubuatan Pastor Rasul Evans itu sesuai dengan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Pesan terakhir dari Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga. Apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan tinggal di kamar loteng. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji, menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Jadi dalam menantikan pencurahan Roh Kudus yang disebutkan Pentakosta pertama, para murid melakukan ini. Setelah 10 hari, yaitu pada hari raya Pentakosta, terdengarlah seperti tiupan angin keras. Kemudian tampaklah lidah-lidah seperti nyala api, hinggap kepada mereka masing-masing. Mereka dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Setelah murid-murid dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, apa yang terjadi? Yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Wow! Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu. Itu setara dengan sekitar 94.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi pada saat ini. Yang percaya katakan amin. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat. Sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus saja bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau yang dirasuk setan, maka orang itu sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, Tuhan Yesus berkata, bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Saya teringat sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2019, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun ini, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali berkhotbah, saya pasti memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu.
Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah sehingga banyak orang yang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bagi kita, ini juga bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Kalau kita suka membaca Alkitab, ini akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa diartikan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turun dan akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Hari-hari ini, Tuhan Yesus menghendaki agar kita suka memberi. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Haleluya. Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah yang pertama, mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa dan hidup dalam unity. Dan yang ketiga, mereka suka memberi. Dan yang keempat, mereka suka memuji Allah dan bergembira, tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan dalam Alkitab bahwa mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Tuntunan Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung dengan target tahun 2033. Yang pertama, kita harus lebih banyak lagi berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Waktu kita melakukan ini, pencurahan Roh Kudus dalam era Pentakosta ketiga ini akan terjadi lebih dahsyat lagi. Itu yang akan membuat cara hidup kita berubah. Perubahan cara hidup kita akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Dan sesudah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Mari kita angkat tangan kita di depan Tuhan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Sekali lagi. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Mari kita berbahasa roh. Urialala bashandara bara 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 bara. Urialala bara 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 bara. Urala bara 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 bara. Tuhan urapi kami ya Tuhan. Urapi kami. Curahkan kuasa Roh Kudus. Kuasa
kuasa Roh Kudus. Oh, terima. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Kita semua bangkit berdiri. Adakah di antara Bapak Ibu mungkin yang belum terima anggur? Kalau ada yang belum bisa mengangkat tangan. Baik, sudah semua, mari kita semua bangkit berdiri, kita persiapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, tundukkan kepala. Arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Bapa, Engkau baik. Siapakah kami ini Tuhan sebelum kami mengenal Engkau? Kami orang berdosa, upah dosa adalah mati Tuhan. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau hajar juga kalau kami salah ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Terima kasih buat semuanya. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu mari masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan langsung minta ampun. Ampuni Tuhan saya, ampuni saya Tuhan, katakan. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang minta ampun pada Tuhan. Kasihani mereka Tuhan, ampuni, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih
Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Silahkan duduk, kita dengar pengumuman. Dalam Alkitab, Tuhan membangkitkan para wanita Kristus untuk mengubahkan dunia. Hana meratapi kemandulannya, namun bangkit dalam doa sehingga Tuhan berikan Samuel. Ketika bangsa Israel dalam ketakutan, Deborah bangkit dalam keberanian dan memimpin bangsanya menuju kemenangan. Pertaruhan jabatan dan nyawa dihadapi Ester, namun bangkit dalam keteguhan iman untuk menyelamatkan bangsanya. Mungkin mereka bukan yang terkuat, bukan yang terhebat, tetapi mereka dipilih untuk bangkit membawa perubahan, pemulihan, dan pembebasan. Dalam ketaatan, revival terjadi. Perhatikanlah, panggillah perempuan-perempuan peratap supaya mereka datang, dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana supaya mereka datang. Ini waktunya para wanita untuk bangkit. Rise Up Women of Revival. Selasa, 2 September 2025, pukul 7 malam, bertempat di GBI Modern Land. Mengundang para wanita yang berumur 8 tahun ke atas untuk hadir dan bangkit. Healing Center diadakan pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 pukul 19.30 malam bertempat di Chapel Kana GWI Modern Land. Kami rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan sakit penyakit atau pergumulan lainnya. Departemen Diakonia Rayon 3 melalui panti asuhan menerima anak asuh yang memerlukan bantuan tempat tinggal karena kondisi yatim piatu atau tidak mampu. Usia anak maksimal 8 tahun. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Eli Chandra di nomor 0877 7152 2740. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis dan bertumbuh dalam pengenalan kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi para pengerja setelah ibadah selesai. Mari kita membawa persembahan persepuluhan atau persembahan yang terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam. Berapa banyak diberkati, lambaikan tanganmu, sorakan haleluya. Adakah di antara Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir, bisa melambaikan tangan kalau ada? Baik, tidak ada jemaat yang setia dan luar biasa. Katakan kanan kirinya, minggu depan bawa jiwa. Haleluya. Baik, kita akan dengarkan beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, berita duka cita. Telah pulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Neneng, jemaat kita yang ada di Sodong. Jadi Ibu Neneng ini adalah salah satu jemaat mula-mula yang ada di tempat ini. Beliau adalah contoh teladan bagi kita, jemaat yang setia. Walaupun di tengah-tengah sakit, beliau tetap berangkat untuk pergi ke gereja. Dan beliau juga setia setiap bulan memberikan persepuluhan. Biar itu menjadi teladan buat kita. Amin Bapak Ibu. Jadi meninggal pada hari Minggu 17 Agustus 2025 dan sudah dimakamkan di hari Senin 18 Agustus 2025. Atas nama Gembala, pengerja dan jemaat GBI Tiga Raksa, kami mengucapkan turut bersimpati yang mendalam. Kiranya Tuhan Yesus, Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, pengumuman baptisan air, sakramen baptisan air akan diadakan pada hari ini setelah ibadah yang kedua. Bagi Bapak Ibu yang mau dibaptis dapat menghubungi counter pelayanan jemaat. Yang ketiga,
Doa pengerja GBI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Rabu 27 Agustus 2025 jam 19.30 di tempat ini. Wajib bagi seluruh pengerja dan aktivis, gembala KUL dan seluruh pengurus KUL. Yang keempat, doa pagi akan dilakukan pada hari Sabtu 30 Agustus 2025 jam 5 pagi di tempat ini. Mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk hadir bersama-sama dan merasakan hadiratnya. Yang kelima, ibadah Yud GBI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Sabtu 30 Agustus 2025 jam 19 di tempat ini. Mengundang setiap anak-anak muda. Mana suaranya anak-anak muda? Untuk hadir di tempat ini jam 19. Yang keenam, ibadah minggu depan, Minggu 31 Agustus 2025, ibadah pertama sampai ketiga akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Samuel Sulistia STH. Di ibadah kedua, khusus ibadah kedua, Bapak Ibu perhatikan, akan dilakukan proses penyerahan hadiah bagi para pemenang Olimpik KUL. Siapa para pemenang Olimpik KUL? Jadi yang menang di lomba memindahkan air, tarik tambang, pimpong, dan pembuatan nasi goreng, ya kan? Harus ada perwakilan untuk hadir, ada penyerahan hadiah yang luar biasa. Katakan wow, harus hadir minggu depan. Yang ketujuh, dalam rangka mendukung Natal kita, di tahun ini Natal kita di 14 Desember 2025, lokasinya ada di daerah Jalan Raya Kutruk, jadi SMP 3 ke arah Kutruk mungkin 100 meter, di situ ada pabrik, sebelahnya ada pintu gerbang, tulisannya Graha Vanjaya, ya kan. Nah, itu ada gedung yang muat 1.200 orang, makanya kita akan bersama-sama di tempat itu. Tentunya karena ini kita di luar, biayanya cukup mahal. Kenapa? Karena kita harus sewa gedung, kemudian sewa sound system, multimedia. Oleh sebab itu perlu dari Bapak Ibu kita sama-sama berkolaborasi. Katakan kolaborasi. Kita semua akan menabur untuk itu, makanya Bapak Ibu kita mengajak kita semua, dari para pengerja dan Bapak Ibu semua, kita menabur dengan mengisi form janji iman. Yang mau katakan amin. Yang mau diberkati katakan amin. Haleluya. Yang kedelapan, telah disediakan kotak untuk permohonan doa bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, bisa mengisi form tersebut dan dimasukkan ke kotak yang tersedia yang ada di dekat tangga, dan kita akan bantu doakan. Yang terakhir, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum dan persembahan Natal, dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persepuluhan bisa maju ke depan dan dimasukkan ke kotak yang tersedia. Dan satu hal yang tadi terlewat, hari ini Bapak Gembala kita melayani di GBI Bojong Kamal di daerah LG sana. Kita doakan hambanya untuk boleh menjadi berkat. Demikian pengumuman hari ini. Mari kita memberi dengan sukacita. Sekarang saatnya kita memberi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami diberkati pagi hari ini ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu. Untuk hidup kami berubah ya Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan suka membaca Alkitab ya Tuhan. Kami suka berdoa, kami suka memberi ya Tuhan. Bahkan hidup kami jujur dan berintegritas. Dan kami percaya ya Tuhan, pulang dari tempat ini ya Tuhan, setiap kami mengalami perubahan paradigma ya Tuhan. Kami percaya yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Ada mujizat-mujizat yang baru Tuhan sediakan buat setiap kami. Dan kalau sebentar kami akan menabur untuk persembahan umum, untuk persembahan Natal kami ya Tuhan. Bahkan umat-Mu yang akan mengembalikan perpuluhan
Firman Tuhan berjanji, Tuhan sendiri akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dan menghardik belalang pelahap. Itu terjadi atas setiap kami. Dan kami siap memberi dengan hati yang bersukacita. Yang siap memberi, sama-sama katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah. Yang sudah berikan persembahan boleh sama-sama bangkit berdiri, katakan, aku diberkati, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kiranya Engkau memberkati aku dan memperluas Gairahku dan dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Bersorak-sorak